Jesus, be healed, be free, and be clear. Ayo, Pak. Ya. Ya sudah, cek tubuhnya, diberkati. Ya. Aku lagi sakit, kambing. Jesus name. Gitu. Ya. Ini apa dipanggil? Anak-anak ini anak, ini ada. Sudah. Ya. Oh, 2 hari 2 malam. Jadi udah makan. Ini cakap semangat tuh. Ibu udah makan. Makan. Sudah dapat. Makan. Terima kasih Pak. Ya. Ini saya dompetnya orang saya pinjam ya. Salam Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya sangat terharu dan sampai saya meneteskan air mata melihat kebaikan Tuhan melalui pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Sebelum saya ulas, ada baiknya Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua menonton video yang satu ini. Perjalanan dari Banten 2 hari 2 malam perjalanan kami. In Jesus, be healed, be free, and be clear. Ayo, Pak. Ya. Ya sudah, cek tubuhnya, diberkati. Ya. Aku lagi sakit, kambing. Jesus name. Gitu. Ya. Ini apa dipanggil? Anak-anak ini anak, ini ada. Sudah. Ya. Oh, terima kasih. Saya seutuhnya, diberkati. Oh, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini keluarga. Iya, ini adanya. Ini kasih yang berapa jam ini perjalanan? 2 hari 2 malam. Jadi udah makan. Ini cakap semangat tuh. Ibu udah makan. Ya. Bagus saja. Ya. Kasih ada dompet. Tuh ada dompet. Dompet kau dari mana? Saya ambil uangnya. Ini ya. Ada uangnya. Ada pada sudah. Ada. Sudah Bapak makan Jangan. lagi. Ini saya pinjam dompetnya. Makan. Kami bersyukur aja. Makan. Sudah dapat. Makan. Terima kasih Pak. Ya. Ini saya dompetnya orang saya pinjam ya. Ya, sebuah kehormatan kita sama lagi Bapak kenapa? Sama keluarga. Saya ambil air. Airnya banyak airnya. Oh, silakan. Ya. Tolong sentuh saya. Makasih banyak. Ya, sebuah kehormatan dalam keterbatasan yang ada, saya juga melayani Bapak Ibu yang memberkati. Baik Bapak Ibu, kita sudah menonton videonya. Secara pribadi saya sangat tersentuh dan terharu sampai saya meneteskan air mata melalui pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Memang posisi beliau serba salah, karena kita tahu bukan rahasia umum lagi untuk sementara ya, pelayanan hambanya Pastor Andi Simon diberhentikan oleh karena pandemi virus Corona 19 ini. Kita tahu sebelum ada PPKM dari berbagai tempat, dari berbagai daerah datang ke Balikpapan memohon dukungan doa, aliran kesembuhan melalui hambanya Pastor Andi Simon. Nah, kalau seandainya dibiarkan makin rame-rame, bisa itu akan berdampak membawa virus corona. Tapi oleh karena beliau taat kepada aturan yang ada pemerintah setempat bahwa pelayanan diberhentikan dulu buat sementara. Nah, kalau seandainya, saya mau katakan seandainya, hambanya Pastor Andi Simon tetap membuka pelayanan doa kesembuhan, bisa juga orang-orang tertentu mencari alasan, mencari kesalahan hambanya Pastor Andi Simon, di mana
seorang hamba Tuhan tidak taat kepada aturan yang ada, tidak taat kepada pemerintah, nah bisa diserang lagi kembali Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu hambanya Pastor Andi Simon taat kepada aturan ataupun pemerintah setempat. Nah kita lihat di dalam video ini, sekalipun kondisi seperti itu, kedua ibu ini datang ke gedung YHS memohon dukungan melalui hambanya Pastor Andi Simon, yang mereka lakukan sampai mereka menangis, mereka berlutut saya kata ya. Mereka memohon supaya hambanya Pastor Andi Simon mau melayani. Nah, memang ada anggapan atau persepsi orang di luar sana. Ada satu channel yang saya tonton, beliau berkata, manusia sekarang bukan mengalami kesulitan, bukan mencari Tuhan, tetapi mencari abdi Allah. Ada juga sesepuh ya, hamba Tuhan yang berkata, banyak sekali orang datang ke sana sampai duduk seperti pengemis, memohon doa kesembuhan kepada pastor itu katanya. Nah, bukan berarti hambanya Pastor Andi Simon pengen dia seperti disanjung ya, pengen dipuji, bukan. Tapi memang keadaan pada waktu itu masih pandemi. Jadi orang yang datang ke sana harus diatur dengan baik, 1 meter ada jarak gitu. Kalau nanti rapat-rapat kan bisa berbahaya. Nah, orang-orang pun rela duduk supaya mereka juga dapat dilayani, karena orang yang datang bukan sedikit tapi ribuan pada waktu itu. Nah, kalau ada orang-orang tertentu berkata sampai seperti pengemis, bahkan datang bukan kepada Tuhan tetapi kepada abdi Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan, bersyukur masih datang kepada abdi Tuhan, kepada hamba Tuhan. Bagaimana kalau dia pergi kepada paranormal, kepada dukun, ke Gunung Kawi sana, dia bisa di sana memohon kesembuhan. Tapi ini kan datang dari tempat yang jauh, dari Kalimantan. Di sana dikasih tahu 2 hari 2 malam mereka naik mobil supaya mereka rindu mengalami doa kesembuhan melalui hambanya Pastor Andi Simon. Nah, yang saya mau katakan, bersyukur datang ke sana, tidak pergi ke tempat yang lain. Kalau misalnya ada anggapan di luar sana bahwa itu sesat, bahwa itu tidak baik karena melanggar aturan yang ada. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya, di dalam video ini, kedua ibu ini mereka sampai menangis, sampai memohon kepada hambanya Pastor Andi Simon. Ini yang menggerakkan hati saya, sampai saya mengeluarkan air mata. Apa itu? Di situ yang saya lihat bahwa hamba Tuhan, khususnya Pastor Andi Simon, tergerak hatinya oleh belas kasihan ya. Jangankan hamba Tuhan, menurut saya orang-orang biasa pun kalau sudah datang ke rumah meminta tolong, terlebih sampai menangis, berlutut seperti itu, ya bukan berarti pengen disembah, bukan Bapak Ibu, tapi dia memohon supaya dia tahu peraturan yang ada, tetapi karena kondisi keadaan orang tua mereka yang sedang sakit, peraturan itu akhirnya mereka langgar seperti mereka datang. Nah, sikap seperti ini, hati hambanya Pastor Andi Simon luluh gitu loh. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Pun datang ke mobil itu mendoakan si bapak yang sakit. Bukan hanya si bapak, tapi ibu-ibu yang lain didoakan. Dan saya perhatikan lagi, bukan hanya didoakan supaya mereka sembuh, tetapi sangat diberkati. Beliau juga memberikan berkat ya. Nah, dikasih lagi uang. Mana dompet? Padahal hambanya Pastor Andi Simon tidak membawa dompet, tapi dia tergerak hatinya memberikan berkat kepada orang yang datang memohon doa kesembuhan. 2 hari 2 malam mereka naik mobil supaya sampai di gedung YHS memohon dukungan doa kepada hambanya Pastor Andi Simon. Ini membuat hati terharu ya. Artinya yang saya perhatikan di sini melalui video ini, bahwa hambanya Pastor Andi Simon bukan hanya melayani hanya dengan kata-kata, tetapi melayani betul-betul dengan perbuatan, pengorbanan. Coba Bapak Ibu, jadi kasih itu bukan dengan kata-kata, tapi kasih itu diwujud nyatakan, tindakan, perbuatan. Wah, saya sangat tersentuh sekali. Coba saya hamba Tuhan, kalau kita pelayanan di suatu tempat, misalnya instansi pemerintah mengundang kita melayani firman Tuhan, bukan rahasia umum lagi, kita dikasih persembahan ya, ucapan terima kasih kepada kita sebagai hamba Tuhan. Nah, kalau pada saat ini mereka datang ya, didoakan, mereka sembuh, bukan hanya itu, tapi dikasih persembahan kasih untuk mereka bisa nikmati berkat Tuhan. Coba Bapak Ibu, saya pribadi sangat
terharu dan bahagia ketika ada hamba Tuhan seperti itu. Artinya melayani bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan berbuat kepada orang yang sangat membutuhkan. Ya, mereka ditolong, mereka didoakan, mereka dikasih berkat. Saya teringat dalam satu kisah firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai yang ke-37. Di sana ada orang Samaria, dia melihat orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Ya, dia sudah sekarat, pengen ditolong, pengen dibantu supaya orang ini bisa hidup karena keadaannya sangat memprihatinkan. Nah, yang lewat pada waktu itu imam-imam, dia melihat orang yang luka-luka itu, padahal harus ditolong, tapi dia hanya lewat. Setelah dia lewat, dia melewati seperti itu. Yang kedua datang Lewi, seperti itu juga. Dia lihat, tolong gitu kan. Sudah sangat sakit ya. Tapi dia hanya melihat saja, akhirnya dia melewati. Nah, yang ketiga datang siapa? Orang Samaria. Ketika dia lihat orang itu sangat membutuhkan pertolongan, orang Samaria ini pun hatinya tergerak oleh belas kasihan. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Ketika dia lihat sangat membutuhkan pertolongan, keadaannya sangat parah, orang Samaria ini pun langsung terjun, langsung dia tolong. Luka-lukanya diobati, ya, diangkat ke keledainya, dibawa ke suatu penginapan. Setelah di sana diobati lagi. Bahkan di dalam firman Tuhan katakan penginapan itu pun dibayar. Bahkan dia berkata kepada yang punya penginapan itu, tolong diobati. Nanti kalau sekiranya uangnya kurang, saya akan kasih. Nah, kalau kita lihat dari cerita firman Tuhan ini, ada pelajaran yang mengingatkan saya secara pribadi bahwa kasih itu bukan hanya dengan kata-kata yang terucap dari mulut kita, tetapi kasih itu dengan tindakan, dengan perbuatan, bahkan berkorban. Ya, kasih itu berkorban. Orang Samaria itu dia berkorban. Ya, bukan hanya dia menolong saja akhirnya dibawa langsung begitu, tidak. Ditolong, habis itu dibawa naik ke keledainya, dibawa ke penginapan, dia berkorban juga uang. Kalau kurang saya akan bayar. Bayangkan Bapak Ibu, mana kasih yang sesungguhnya di situ dari ketiga hamba Tuhan ini, mau imam, mau Lewi, mau orang Samaria, yang melakukan kasih yang sesungguhnya seperti yang ditanya Tuhan Yesus, ya sesamamu manusia siapa? Orang Samaria. Karena apa? Karena orang Samaria ini mewujudkan kasih bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang nyata, yang menolong sesama, yang keadaannya sangat memprihatinkan. Nah, ini yang saya perhatikan melalui hambanya Pastor Andi Simon. Orang sudah sakit, tetapi bukan hanya kata-kata. Ini loh peraturan PPKM gak boleh, karena virus corona sekarang gak boleh. Tapi dengan keadaan seperti itu, datang sampai berlutut, sampai menangis. Ibu-ibu lagi 2 orang ya kan. Mereka sampai menghalangi mobil Pastor Andi Simon. Hatinya tergerak oleh belas kasihan Bapak Ibu. Bukan hanya hatinya tergerak, tapi beliau juga memberikan dukungan melalui berkat. Karena Pastor Andi Simon tahu mereka berjalan dari Kalimantan ke Balikpapan 2 malam, bayangkan. Nah, ini yang saya katakan bahwa kasih itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi kasih itu dengan perbuatan yang nyata. Kita lihat di sini, beliau melayani, tidak ada bayaran Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat video-video sebelumnya, hujan-hujan pun orang datang di gedungnya HS sampai ratusan orang. Beliau kehujanan, tapi dia datang mendoakan. Ya, coba dulu kalau kita pandang, coba dulu kalau kita lihat, ya, dia tidak mendapatkan upah dari itu, dari segi hitung-hitungan manusia, tapi beliau melayani dengan segenap hati. Orang-orang yang datang dilayani semua, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Nah, pada kali ini kita lihat betul bahwa hambanya Pastor Andi Simon melakukan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuainya. Nah, kita diingatkan kembali, saya pribadi diingatkan, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, jangan pernah bosan. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Sudah saya lakukan yang baik, sudah saya tolong, malah dia lupa, tidak datang lagi beribadah. Sudah saya kasih persembahan kasih, sudah kasih diakonia gereja, sudah saya bantu, saya modali, tapi bukan datang, malah pergi ke tempat yang lain, bahkan dikata-katain lagi. Ya,
Kita hamba Tuhan jujur aja sedih, tapi ingat, selagi ada waktu, kesempatan kepada kita manusia, siapapun kita, apalagi kita sebagai hamba Tuhan, lakukanlah kebaikan. Dan pada waktunya, firman Tuhan katakan, kita akan menuai kebaikan itu. Karena Tuhan tidak pernah tertidur, tidak terlelap. Apa yang kita lakukan selama kita di bumi, Tuhan lihat. Dan suatu saat Tuhan akan melimpahkan apa yang kita lakukan itu. Karena Tuhan tidak pernah tidur, Bapak Ibu. Dia akan melihat setiap umat yang ada di dunia ini, siapapun, dia perhatikan. Lakukan terus yang baik, Bapak Ibu. Jangan pernah jemu berbuat baik. Selagi ada waktu, lakukan yang baik. Bahkan di dalam Galatia 6 ayat 10 ya dikatakan bahwa karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama saudara seiman. Tadi kan Bapak Ibu kita lihat hambanya Pastor Andi Simon melakukan kebaikan, melakukan pelayanan doa kesembuhan kepada yang seiman di video pertama. Sekarang kepada yang saudara yang bukan seiman, tetapi Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia. Ya, beliau melakukan itu. Nah, kita belajar ketika kita melakukan kebaikan, lakukanlah dengan segenap hati, tulus, ikhlas. Karena apa? Ada contoh panutan yang bisa kita lihat, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia mengorbankan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Setiap yang berdosa, setiap yang orang yang datang kepadanya percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, kita akan memperoleh keselamatan. Yesus sudah terlebih dahulu mengorbankan dirinya bagi kita sebagai manusia. Teladan yang baik Yesus sudah lakukan kepada kita umat manusia. Teladan ketika ada di dunia ini, ya, dia melayani, tidak melihat status. Yesus berkeliling-keliling untuk melayani setiap orang yang datang kepadanya. Ya, puji Tuhan, kita sangat bersyukur kalau ada hamba Tuhan, ya, misalnya seperti hambanya Pastor Andi Simon, ada di Balikpapan, mudah-mudahan ke depan ada di Jakarta, ada di Jawa sana, ada di berbagai tempat, sesama hamba Tuhan melakukan kasih, ya, melakukan pelayanan, kasih dari Tuhan diwujud nyatakan kepada sesama. Alangkah luar biasa Kristus Yesus dimuliakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya buat judul ini, hati saya terharu dan meneteskan air mata melihat, menyaksikan pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Kenapa terharu? Melayani bukan dengan kata-kata, tapi melayani dengan sikap dan perbuatan, bahkan pengorbanan. Yang kedua, melayani tidak dibatasi ruang suku apapun, tidak dibatasi agama, tetapi semua yang datang, yang membutuhkan dukungan doa, yang membutuhkan doa kesembuhan, hambanya Pastor Andi Simon melayani. Mari kita sebagai umat Tuhan, selagi Tuhan kasih kesempatan kepada kita sebagai umat Tuhan, mari kita kasihi sesama kita manusia. Karena itu adalah ajaran Kristus Yesus, supaya kasih itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kasih itu kita lakukan supaya orang lain juga merasakan kasih Kristus melalui kehadiran kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu video dari saya. Mudah-mudahan jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.